Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap, kami buka hati kami, pikiran kami untuk menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Urapi kuasa-Mu, kusukan sucikan, sehingga firman yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan sampai para yang mendengarkannya. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berkati hamba-Mu, kutukan sucikan. Kami siap, buka hati kami untuk mendengar firman kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya akan duduk. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar hari ini. Temanya adalah diselamatkan untuk berbuat baik. Ayatnya diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan buka, kita baca bergantian. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Baik Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan ini judul diselamatkan untuk berbuat baik. Saudara, bagaimana keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, next. Nah, di tengah-tengah banyaknya keyakinan dan ajaran bahwa untuk diselamatkan seorang harus banyak berbuat amal atau kebaikan. Kekristenan justru menawarkan keselamatan itu adalah suatu anugerah. Ya, ini mungkin tadi sesi pertama itu udah disampaikan oleh Pak Joko ya. Jadi hanya oleh kasih karunia karena iman kepada Kristus, kehidupan kekal kita dapatkan. Ya, jadi awal pertama itu manusia diciptakan. Next. Awal pertama manusia diciptakan itu adalah serupa dan segambar Allah. Kemudian iblis menggoda Hawa di Taman Eden hingga akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelum menerima keselamatan karena Hawa makan dari buah itu, akibatnya yang terjadi adalah manusia mengalami kematian. Dan kematian ini ada dua. Jadi ada kematian rohani dan kematian jasmani. Ya, jadi manusia itu ada rohani, ada jasmani. Dan pada waktu di Taman Eden itu kita mengalami dua-duanya. Jadi manusia itu mati secara rohani, juga mengalami kematian secara jasmani. Ya, jadi orang yang belum percaya Yesus mengalami dua-duanya. Tapi kemudian orang yang sudah percaya Yesus itu mengalami kematian yang sekarang adalah hanya tinggal kematian jasmani. Sedangkan Yesus itu menyelamatkan kita adalah kematian rohani dari kematian kekal. Ya, dalam kondisi
lanjut berikut. Dalam kondisi itu cara hidup kita pada waktu kita mengalami kematian itu, cara hidup kita mengikuti jalan dunia, caranya iblis ya, jalan bawa kita kepadaan yang keadaan makin hari makin tersesat. Jadi bukan lagi kita mengikuti jalan Tuhan, tapi manusia itu mengikuti jalannya iblis atau mengikuti keinginan daging, kemauan kita ya. Kita dalam kondisi diikat oleh kuasa kegelapan ya. Sebelum Kristus melepaskan, kita selalu menuruti apa yang iblis perintahkan. Saudara, kita kadang hidup itu masih dalam dosa ya. Kita manusia lama kita itu hidup dalam dosa ya. Kita mungkin masih sering bohongin orang, masih sering nipu orang, masih suka mabuk ya. Mungkin kadang yang sekarang itu mau cepet kaya tapi nggak mau kerja ya kan, saudara. Ini kan banyak ya. Kemudian mungkin sering marah-marah, terus banyak lagi kuasa-kuasa dosa ya, pencabulan ya, sampai perselingkuhan, sampai macam-macam pembunuhan. Nah itu semua kuasa kegelapan ya. Jadi kita itu hidup di bawah kuasa dosa ya, manusia lama kita. Lanjut. Nah karena Tuhan tahu bahwa kita itu tidak bisa melepaskan diri. Jadi kalau kepercayaan lain mungkin mempercayakan berbuat baik untuk supaya selamat ya, tapi Kristen itu menerima anugerah. Nah jadi keselamatan itu saya beri contoh kalau kita berdasarkan kebaikan ya. Ini sudah berapa kali saya sampaikan. Contohnya adalah misalnya suatu kali ada sebuah jurang. Jurang ini lebar hampir 20 meter dan orang berusaha untuk melewati jurang tersebut, mau lompat berpindah dari satu sisi sini kepada sisi seberang ya kan. Jadi dari dunia mau berusaha dari neraka mencoba berpindah kepada jurang seberang melalui amal ya, kepada surga. Nah jadi orang pertama mungkin mereka anak kecil, dia biasa bisa berlari, dia berusaha melompat, ternyata lompatannya hanya 2 meter. Begitu lompat 2 meter dia kecemplung, dia gagal, dia jatuh masuk ke dalam jurang. Lalu kemudian ada orang dewasa ya, mungkin orang dewasa, kamu mah anak kecil sih, lompatannya kecil, pendek ya. Kalau saya udah lebih dewasa, udah lebih besar, saya bisa lompat lebih jauh dari kamu. Ya, kamu amalnya dikit, saya amalnya lebih banyak. Wah, akhirnya orang ini berusaha untuk melompat dari jurang tersebut. Wah, dia bisa melompat lebih jauh, 5 meter saudara ya. Tapi pada saat dia melompat 5 meter, yang terjadi adalah dia masuk lagi ke dalam jurang. Ya mungkin walaupun dia merasa, saya udah bisa melompat lebih jauh, tapi dia melompat belum mencapai kepada 20 meter melewati jurang tersebut. Ya jadi di sini kita lihat bahwa orang mungkin merasa, dia udah baik banget gitu ya. Maksudnya sudah sangat baik, udah banyak amalnya, banyak berbuat bakti ya kan, sesama orang tua, sama orang lain, sama orang miskin, dia udah buat baik. Tapi setiap kebaikan manusia, sebaik-baiknya manusia, itu tetap belum memenuhi standarnya Tuhan supaya kita bisa ke surga. Ya kita buka dalam lanjut Yesaya 64 ayat 6 ya. Dalam Yesaya 64 ayat 6 disebutkan bahwa kesalehan manusia, jadi kebaikan kita, sebaik-baiknya orang ya, di hadapan Tuhan itu ternyata nggak ubahnya seperti kain kotor. Nah, karena Tuhan itu sangat suci, maha suci, tapi sebaik-baiknya manusia pasti kita akan ketemu kekurangannya, pasti kita akan ketemu kejahatannya. Ya jadi nggak ada manusia yang sangat baik sekali ya. Manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sebabnya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Ya kita diselamatkan karena anugerah Allah. Nah kita itu dapat anugerah. Ya mungkin kadang kita melihat orangnya baik, atau mungkin Bapak Ibu mungkin dengar berita ya, dengar cerita mungkin nggak nyangka orang baik, orang tahu punya anak di luar dengan istri orang lain gitu kan saudara. Nah kadang banyak kejadian-kejadian gitu kan. Kalau orang yang jahat itu kadang kalau ketangkap, ketahuan, banyak tetangganya, temennya bilangnya nggak nyangka lu, betul nggak saudara? Banyak nggak saudara orang seperti itu?
Ya kan, kadang kita bahasa, nih orang kayaknya udah baik banget gitu. Atau mungkin istilahnya, nih orang kayaknya setengah kakinya udah di sorga gitu saudara ya. Nah, itu saudara, tapi ternyata kadang ada aja gitu saudara, jadi dosa-dosanya gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia, sesuci-sucinya manusia itu tetap manusia itu nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya itu kita butuh anugerah dari Tuhan Yesus itu. Nah, kemudian lanjut. Tujuan keselamatan. Setiap manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan kemudian untuk mengerjakan perbuatan baik. Nah, ini tujuan keselamatan artinya Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita pasti punya tujuan, ya kan? Beda dengan kita, mungkin kita aja manusia punya tujuan, walau mungkin kayak saudara gitu kan ya. Kalau benang, ngapain benang? Mungkin iya saya mesti benang jalan, walaupun nggak bisa benang paksain. Karena dengkul saya sakit, sama dokter suruh jalan di atas air katanya kan, di dalam kolam supaya atau saudara ada saudara mungkin benang, ngapain benang? Nggak tahu nih, snack nanti jam 3 ini iseng, udah benang aja deh gitu lah. Mungkin saudara bisa begitu ya saudara. Atau ngapain saudara benang? Ya habis yang lain nyemplung, saya ikut aja nyemplung. Nah, saudara itu. Tapi saudara pada dasarnya manusia itu kadang melakukan sesuatu itu ada tujuan, ya kan? Manusia misalnya dia menciptakan sepeda, tujuannya apa? Supaya orang bisa lebih cepat. Jadi jarak yang harusnya bisa ditempuh 2 jam, naik sepeda mungkin bisa 45 menit. Ya, atau mungkin kalau jalan kaki nggak kuat, capek, naik sepeda bisa lebih jauh gitu kan. Nah, ciptakan sepeda. Kemudian orang menciptakan motor, kenapa? Karena kalau naik sepeda aja pegel, ya, capek, nggak kuat, dia mau yang hemat tenaga, akhirnya diciptakan motor gitu kan. Nah, manusia aja menciptakan sesuatu itu ada tujuan, ada rencana buat apa gitu kan. Nah, apalagi Tuhan saudara. Jadi Tuhan itu menyelamatkan kita bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Tuhan itu punya satu rencana indah buat kita. Tuhan itu punya rencana buat kita setiap orang. Mengapa kita diselamatkan? Ya kan? Nah, di sini dikatakan bahwa manusia berdosa yang diselamatkan diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan baik. Lanjut slide berikutnya. Nah, keselamatan karena anugerah sama sekali bukan lisensi atau izin untuk bebas berbuat dosa. Ya, jadi kalau saudara ada yang bilang, wah jadi orang Kristen enak loh bisa berbuat dosa, bebas hidup. Kenapa? Karena ada yang nebus gitu kan. Jadi bikin aja dosa, entah ada yang nebus saudara. Nah, saudara kalau orang seperti itu, saya kasih contohnya begini. Misalnya saudara tahu anak tukang beca, tapi bisa lulus kuliah, dapat gelar, bahkan nilainya terbaik. Nah, kenapa? Karena anak ini lihat, waduh papa saya udah berusaha mau cari uang, kumpulin uang demi dia bisa kuliah. Nah, lalu anak ini lihat perjuangan papanya, orang tuanya, terus dia, wah kita harus menghargai, bukan saudara. Jadi dia hargai, dia belajar mati-matian sampai akhirnya dia kebut supaya dia bisa lulus dengan nilai baik, dengan waktu cepat, supaya papa saya nggak usah capek-capek lagi nyariin uang buat dia kuliah sekolah itu kan saudara. Nah, ini juga kita nih udah diselamatkan, ya, diselamatkan ini oleh karya Kristus di atas kayu salib. Nah, itu udah dibahas sama Pak Joko juga. Nah, terus kita lihat ini karya yang begitu besar, ya, kita harus menghargai karya keselamatan di dalam Kristus itu. Nah, gimana kita menghargainya adalah dengan hidup dalam kehendak Tuhan, ya kan? Kita berbuat baik, berbuat seperti Kristus, ya. Jadi bedanya adalah bahwa kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan dan kita menghargai karya keselamatan itu. Ya kan? Kalau beda mungkin dengan orang lain bilang mereka berbuat baik supaya selamat. Kalau kita terbalik, kita sudah selamat, makanya kita menghargai karya keselamatan Kristus dengan kita berbuat baik. Ya, jadi kalau orang yang bilang, kita kan ada yang nebus, biarin aja hidup, entar kita bikin salah, minta ampun, kita bikin salah, minta ampun. Nah, itu berarti orang itu bisa jadi
tidak menghargai keselamatan Kristus, atau jangan-jangan orang tersebut belum selamat, saudara. Jadi maka hidupnya masih hidup dalam dosa, masih hidup yang lama. Nah, jadi kita harus hidup berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Ya, Yesus sudah menyelamatkan kita. Contoh perbuatan baik. Ini juga tadi udah dibahas oleh Pak Joko ya. Jadi pertama ada melalui saat teduh dan belajar firman. Ya, kita mesti belajar firman. Fungsi firman untuk memperbaiki kesalahan, menunjukkan jalan ya. Kemarin udah dibahas. Kemudian untuk mulai saat teduh, melalui doa kita, melalui penyembahan kita, ya kan, punya waktu teduh. Jadi kita juga mesti punya waktu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, jadi bukan hanya Kristen awal pertama kita sudah ketemu, ya sudah selesai. Enggak, tapi itu baru awal perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Kita harus maju terus ya, kita harus maju terus dalam kita mengiring kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah memberi diri melayani Tuhan melalui talenta atau panggilan kita masing-masing. Ya, jadi kita punya keterampilan apa, talenta apa, kita pakai untuk Tuhan. Karena semua talenta, semua kepandaian yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Maka itu kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan jangan sekedar ikut-ikutan. Saudara, ada orang yang ikut-ikutan lihat, wah bisa mimpin pujian loh di depan, wah kayak keren gitu kan. Atau wah jadi akhirnya mau ikut mimpin pujian padahal gak punya talenta nyanyi, saudara. Jadi nyanyi kadang dia mainnya di C, ngangkat suaranya dia ke C naik setengah gitu kan, atau di D. Nah ini kadang ada orang yang itu hanya kadang ngelihat-lihat gitu kan. Atau lihat, wah pendeta, kadang lihat, wah pendeta besar, wah mungkin wah keren loh gaya khotbahnya, orang banyak senang paling ikut, terus ngikut-ngikutin, wah gaya khotbah diikut-ikutin hamba Tuhan ya, pendeta khotbah ngikut-ngikutin gaya gitu. Nah, enggak, saudara, enggak bisa ya. Kita masing-masing melayani sesuai apa yang memang panggilan Tuhan melalui talenta kita, melalui diri kita. Walaupun kita mungkin sama-sama punya hamba Tuhan, sama-sama pendeta khotbah, sama-sama khotbah, tapi ya khotbahnya ya beda-beda gitu. Gaya pendeta A ya khotbahnya gayanya begitu, B ya kayak khotbah begitu. Kita masing-masing sudah punya masing-masing talenta ya, Tuhan sudah ciptakan kita istimewa ya. Jadi kita nggak bisa jadi seperti orang lain, dan orang lain pun nggak bisa jadi seperti kita. Maka itu kita melayani Tuhan seperti diri kita apa adanya, memang kita seperti ini. Kemudian yang ketiga, membangun karakter yang makin seperti Kristus. Nah ini jadi kita mesti bangun karakter kita seperti Kristus. Nah ini penting ya kan. Jadi di dalam kita diselamatkan, kita mesti membangun karakter kita supaya makin hari kita makin seperti Kristus. Ya, jadi kita mengalami perubahan. Jadi bukan jangan kita menerima Kristus tapi nggak ada perubahan. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin kita bisa berpikir ya, renungkan coba. Sejak kita menerima Kristus, ada nggak karakter kita perubahan dalam hidup kita yang berubah? Ya kan, dalam Kristus kita mesti menghasilkan buah-buah roh, ya kan, kasih, ya kan. Coba dari 9 buah roh ada nggak yang kita mengalami perubahan? Apakah memang dari kasih? Mungkin dulu kita nggak punya kasih gitu kan dengan orang lain. Terus sekarang justru kita punya kasih atau sukacita, ya kan. Mungkin dulu kita hidupnya selalu cemberut, menggerutu. Sekarang selalu bersyukur, bersukacita, ya kan. Atau damai sejahtera, mungkin selama ini hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Tapi sekarang kita mulai hidup, ada masalah, kita tetap damai, tetap bersyukur, bersukacita ya, tetap damai sejahtera, enggak khawatir gitu kan. Nah, saudara, kira-kira dalam kita mengiring Tuhan ada perubahan enggak, saudara? Ya, orang yang berjumpa Tuhan itu mengalami perubahan, diubahkan. Contoh apa? Kita ngelihat yang gampang itu Sakeus. Ini cerita umum yang semua pasti udah tahu. Mungkin cerita ini sering dari sekolah minggu. Ya, kita udah dengar, udah cerita soal si Sakeus ini. Nah, Sakeus ini sebelumnya dia ada profesinya pemungut cukai.
Nah, pungut cukai ini dia selalu menagih lebih. Orang yang harusnya bayar 100, dia minta 150, 200. Wah, namanya untuk pungut cukai kesempatan dia pikirkan buat memperkaya diri. Wah, akhirnya karena dia selalu mengambil lebih, orang-orang mulai sebel ya kan, dimusuhin. Sampai akhirnya waktu itu Yesus lewat dan Zakius berjumpa dengan Yesus. Dia berusaha mau ketemu Yesus, dia mau sampai naik ke atas pohon dan dia berjumpa dengan Yesus. Dan begitu dia bertemu Yesus apa? Dia mengalami perubahan. Ya kan, dia bilang, Tuhan yang selama ini saya ambil, saya mau kembaliin, ya kan? Dia balikin 4 kali lipat. Nah, ini saudara, dia yang tadinya selalu maunya mengambil dari orang lain, setelah dia berjumpa Yesus, dia diubahkan oleh Tuhan. Dia ubahkan apa? Dia justru mau memberi buat orang lain. Atau perempuan Samaria, saudara, kita lihat perempuan Samaria. Perempuan Samaria tadinya dia apa? Selalu takut, ya kan? Takut keluar, ya kan? Akhirnya ketemu Yesus di pinggir perigi. Nah, setelah pulang wisada Yesus apa? Dia berani menginjil, bersaksi, dia berani bersaksi. Sebelumnya dia ketemu orang aja takut gitu, tapi bertemu Yesus, Yesus ubahkan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita biar periksa hati kita, pikiran kita, perbuatan kita. Kita berjumpa Yesus, ada nggak perubahan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita? Kalau kita masih hidup dalam yang lama, belum ada itu, nah ini kita harus benar-benar cari Tuhan, benar-benar sungguh Yesus, minta Yesus menjamah kita, ya mengubah kita biar ada hidup kita yang lama, yang mana yang kira-kira ini hidup yang paling perlu ya, yang paling penting Tuhan ubah, Tuhan jamah daripada kehidupan kita. Ya, itu yang firman Tuhan saudara, bahwa hari ini Tuhan punya rencana menyelamatkan kita. Dan nama kita apa? Untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Nah, biar baik itu kita boleh membangun karakter kita semakin naik semakin Kristus ya, biar karakter kita yang tidak berkenan Tuhan boleh singkirkan, Tuhan ubahkan jadi karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin firman Tuhan. Ya, saya nggak usah panjang-panjang, kita mau memuji Tuhan, naik. Semuanya tolong musik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus. Katakan, telah kulihat kebaikanmu, sampai kita renungkan ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Yesus yang menyelamatkan kita. Ya, biar kita komitmen pulang dari kita mau mengalami perubahan. Kira-kira perubahan apa yang akan kita ubah setelah kita pulang dari retreat ini, sehingga kita pulang dari retreat ini tidak sama seperti kita datang. Jangan kita hanya seperti itu aja. Ya, jadi kita pulang, kita mengalami perubahan yang dari Tuhan. Ya, minta Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Setelah ku lihat kebaikan, undang kita jemaat bangkit berdiri. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki
mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap, Kau dapati aku tetap setia, Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertatap di surga, terima kasih Tuhan buat